Jadi masuk dulu ya, ambil dulu, berang dulu materinya. Sorry, kita tambahan saja ya, soal keamanan digital. Di literasi digital itu, poin kelima adalah keamanan digital. Tadi itu, Bapak ya? Ya. Soal keamanan digital itu belajar khusus lagi. Tapi kita mau masuk ke perencanaan peliputan rapat redaksi. Ini nanti akan kita di ujung nanti kita bagi kelompok juga, tapi berdasarkan komunitasnya ya. Di komunitasnya, tim peliput, ya, tim peliputnya masing-masing komunitas, ya. Lalu sampai. Oh ya, terus kita. Kenapa singgung quotes itu? Tuliskan quotes itu karena kemudian berkaitan dengan kerja-kerja kita ini, ya. Ada satu dua halaman ini bicara tentang dasar hukum, ya. Dasar hukum kita bekerja untuk mengerjakan tugas jurnalistik. Kalau milenial terpaksa harus keluar, ada dasar hukum kita ada. Kalau misalnya dari kebijakan dari Kuskupan kemarin kita sudah usul untuk ada ID card, mana bagus, ya, ID card pers konsos. Kalau identitasnya taruh di apa di masing-masing. Ini dasar hukum kita. Berapa institusi sudah jelas ya, Undang-Undang 45 yang mentegak kehidupan tampil tugas kita. Dan itu ada pasal 28 yang berbeda kumpul mengeluarkan pikiran di seperti itu harus itu sudah dihafal. Tapi dalam lanjut perlu ada amandemen yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Karena mendapatkan informasi itu adalah hak asasi manusia. Di dalam undang-undang KIP, kebebasan informasi publik, itu adalah kebutuhan dasar. Jadi bukan cuma makan minum, apa tuh, rumah, ya, papan, sandang, pangan, papan. Tapi informasi itu masuk juga adalah kebutuhan pokok. Kuat sekali. Lanjut, apapun tentang pers, politik segala macam itu, ya, itu dapat itu untuk melindungi kita dalam mengerjakan proses ini. Lanjut, itu dia. Sama, yang ada di undang-undang dengan undang-undang dasar itu sama. Yang lebih tinggi mana? Ini undang-undang dasar lebih kuat. Itu ya kita semua. Nanti spesifiknya di kami ini, yang wartawan ini ada pakai undang-undang dasar. Tapi semua warga negara ada sih di undang-undang dasar tadi. Lanjut dulu. Oke, sudah lewat, bisa bagi saja. Baik, pendekatan kita untuk melakukan perencanaan liputan. Masih semangat kan? Masih ya, masih bisa ya. Kopi kayaknya terus biar perhatian. Ya, masih semangat. Pendekatan kita adalah berkaitan utamanya dengan pelayanan gereja. Tugas-tugas gereja. Artinya ini yang mau kita masuki. Ini yang mau kita masuki untuk membuat ditanya. Ya, ada yang terkait regulasi sektoral, maksud saya ada aturan-aturan kita di tingkat Kuskupan sebagai orang itu jadi seperti ini. Apa kaitannya? Ini saya lihat ada 5. Soal peribadatan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur gereja, juga termasuk ekonomi rumah. Ini yang nanti kita petikkan akan kita masuk. Mau kita tulis. Ini kita semua. Kalau kurang bisa ditambah ya. Soal yang di bawah 5 itu. Ya. Itu menurut saya itu inti apa yang kita ceritakan nanti. Nanti. Nah, perencanaan liputan kita jelas berkaitan dengan kehidupan gereja kita. Perencanaan liputan. Ini sistematika kita untuk merencanakan liputan. Ya. Nanti rapat di tingkat
ya, tema atau topik. Tentukan fokus liputan, informasi dan data awal kumpul. Lalu angle. Kalau di Stratus tadi yang sebelumnya, di Stratus kita masuk dengan link kepala berita. Kalau di tulisan feature, yang pertama tadi ingat bagian keduanya, ya, reportase hingga reporting tadi, menulis feature kita pakai angle, sudut berita. Tadi lihat, ya, masuknya dengan lihat. Kalau ini kawal dengan angle, sudut berita. Lalu tuliskan narasumber siapa saja yang mau kita wawancarai. Sudah pasti tulisan yang panjang, ya, durasinya 5-10 menit itu narasumbernya lebih dari 2, boleh. Use outline, silakan tulis dulu masing-masing narasumber punya berita. Ini untuk cara mempermudah menulis feature, ya, bagi pemula pakailah itu. Tulis dulu stratus untuk setiap narasumber. Baru nanti kita rangkai membuat feature. Nah, riset data dan informasi lebih lanjut, kemudian apabila biaya. Kita lihat satu per satu. Ini perencanaan liputan, ya. Bagaimana mendapat redaksi untuk perencanaan liputan ini? Yang pertama, tema atau topik. Saya lihat ada 5 tadi. Pendidikan, kesehatan, sebelumnya maksud ada kegiatan peribadatan, ya, kegiatan bisa apa segala macam, peribadatan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur gereja dan fasilitas lainnya. Ini masuk semua, ya, cakupan kita masuk semua, ya. Gereja punya pelayanan semua yang masuknya selain peribadatan. Kesehatan ada, kita punya sosial, pendidikan ada, sekolah-sekolah pada kita dari SD sampai perguruan tinggi, ya kan ada. Perguruan tinggi ada, belum di sana sekolahnya ada. Infrastruktur gereja dan fasilitas lainnya bisa dibuat feature. Kemarin sudah dibikin, ya, ada bikin tentang sejarah gereja Santo Agustinus. Jadi bagus sekali bikin video, ya. Lalu ekonomi rumah. Jadi kalau saya bilang ada kegiatan mereka, ya, ini dengan suster-suster tidak. Mama di lingkungan kita yang main mobil bisa belum kepikir, kan? Belum. Ada diberitakan, tapi belum dibuat oleh, ya, belum dibuat oleh beritanya, belum ditulis oleh ibu sendiri. Bisa diupdate informasinya, bisa ditulis lagi. Mungkin dengan informasi baru, materi tulisan itu masih bisa dibuat, masih bisa ditulis sebenarnya. Termasuk juga kita ada video, bikin video. Ya, kegiatan peribadatan di lingkungan boleh, gitu. Tapi ya rutinitas mungkin bisa rekaman proses saja. Kalau rutinitas, ya, diupload ke YouTube di medsos, gitu. Atau bikin video pendek saja. Ya, seperti kami baru sering di rumah itu, ya, apa saja boleh. Kegiatan sosial masyarakat itu berkaitan dengan apa? Peribadatan dan pelayanan gereja itu, kan? Oke lah. Tapi tema kita kurang lebih ada ini. Nanti bisa ditambah fleksibel, ya. Tadi dulu sudah kita boleh
kita mesti menentukan fokus. Saya ambil misalnya dari pendidikan, ya. Misalnya saya ambil dari pendidikan. Ini contoh, ya. Masuk, oh ya pendidikan dasar ada. Yang kita tadi yang mau kita bikin beritanya. Lalu atau pendidikan menengah di luar. Pendidikan dasar itu kan SMP ya, pendidikan tinggi. Kalau sekolah yang dikelola oleh gereja kita. Gitu. Jadi kan dikelola termasuk fasilitas belajar, ada yang belajar guru atau dosen, infrastruktur pendidikannya. Ini bisa kita masuk fokus. Tidak bisa kita bikin semua sekaligus satu persatu. Nah, kenapa begitu? Kita lihat terus. Nah, kalau temanya misalnya, ya temanya tadi soal pendidikan itu kita narasikan soal situasi dan kondisi pendidikan. Misalnya ini contoh ya di SMA Villanova Manokwari. Kita mau ambil fokus di lingkungan sekolah misalnya. Maka di situ saya kita bikin tentang lingkungan sekolah. Tidak usah kemana-mana. Hanya lingkungan sekolah. Wawancaranya pun tentang lingkungan sekolah. Atau kita mau tulis tentang guru, mau bikin berita feature ada 5 menit ini, profil guru. Yang guru saya kan siapa? Ada guru banyak. Ini mungkin guru matematikanya saja. Seluruh tentang guru matematika itu kita tidak di sekolahnya atau guru pelajaran yang lain. Itu maksudnya fokus. Ya, itu maksudnya fokus. Supaya lebih fokus dan fokus ini terjaga. Nah, ini contoh tema-tema yang lain ya. Ini bisa dimasuk. Ini gimana? Kita sudah punya informasi awal dan data awal. Dalam perencanaan tulis. Oh ya, informasi awal itu begini tentang ini tulis dulu. Data awal dimasukkan. Soal bicara data kan bicara angka-angka itu, angka ya, waktu ya, jumlah uang, jumlah orang itu angka-angka itu dituliskan. Bikin dalam tulisan awal pengantar, ya, informasi awal, oleh pengantar dengan berita 3 paragraf, 4 paragraf, ini menjadi patokan untuk kemudian tim peliput turun lapangan. Tapi sebelum turun lapangan, lanjut itu data awal sama tadi. Nah, kita mesti menentukan ini angle berita atau sudut berita. Benar saya mau pergi liput tentang lingkungan sekolah, contoh lingkungan sekolah, fokus saya di lingkungan sekolah. Saya butuh pengawalan supaya saya tidak pindah, tidak bias, oke, tentang guru, saya harus fokus di lingkungan. Nah, sudah kita tentukan sudah. Tapi angle ini yang kemudian mengawal supaya kita tidak lompat, tidak keluar. Angle ya, bukan angel. Kalau angel bukan apa? Angel. Ada saya. Mereka ada saya makanya. Angle ini ada 3. Angle atau sudut berita. Angle dalam bentuk pertanyaan, angle dalam bentuk dugaan sementara, dan angle dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan sementara. Bagaimana cara menuliskannya? Tadi contohnya ini, angle dalam bentuk pertanyaan. Kenapa siswa kelas 2 SMA Februari belum memakai komputer? Contoh ya, ini contoh dari saya kan dari sana, ngajar di sana, asal di sana sekolah. Hampir semua sekolah di sana kan? Tidak semua. Contoh aja ini contoh. Itu angle sudut berita kita dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Kalau mau bentuk dalam bentuk kedua tadi, ya hipotesis ini. Jika siswa kelas 12
musim pelajaran baik belum masuk komputer, maka siswa tidak dapat menjalankan tugas mata pelajaran secara online. Itu Engel dan itu hipotesis. Kalau dalam bentuk kesimpulan sementara, akibat belum masuk komputer, siswa kesulitan mengerjakan tugas mata pelajaran. Redaksinya beda. Pilih salah satu, silakan mau pakai Engel yang mana, mau pakai Engel hipotesis. Sebenarnya tidak beda jauh juga. Hanya dibutuhkan kejelian kita untuk menjadi kawalan, menjadi padat penelusuran sampai penulisan supaya tidak keluar. Ini dia. Artinya kalau kita mau tulis tentang Engel ini, kenapa belum menguasai komputer, itu saja kita ikuti, itu saja yang kita tulis. Tidak lagi bicara soal kemampuan bahasa Inggris, bicara tentang matematika misalnya, tidak hanya tentang menguasai komputer. Itu saja sudah bisa dapat 2-3 halaman file, tulis beberapa narasumber, selesai. Kan, kalau ada yang lain, misalnya dalam wawancara muncul, ya narasumber kita ini ngomong banyak, disingkirkan nanti waktu menulis, kita pikirkan dulu, dan kita fokus pada soal itu. Engel kita ini, gitu, kan itu. Ada lagi, contohnya, contoh lain ya, membuat Engel dalam 3 bentuk. Pilih salah satu, jangan semuanya, nanti sebentar dibuat. Salah satu saja terserah yang dipakai yang Engel pertanyaan, question, Engel hipotesis atau Engel konklusi. Ya. Lanjut. Narasumber, rencanakan narasumber 5 orang misalnya, ya. Minimal 3 orang narasumber. Kalau tidak tahu namanya, ketua lingkungan Santo Agustinus, tidak tahu namanya misalnya. Tidak apa-apa, tulis jabatan dulu di perencanaan. Ketua lingkungan A, nanti ke sana cari dia baru nama lengkap, nama lengkapnya, kemudian jabatannya, yang bukan nomor kontak di database itu harus masuk database. Gitu ya. Karena ini biasa. Kalau mau lebih jauh, siapkan daftar pertanyaan di sini. Nanti narasumber A tanya apa, narasumber B tanya apa, narasumber 1, 2, 3 masing-masing. Atau satu daftar pertanyaan yang umum untuk semua, tapi 1, 2, 3 pertanyaan kunci saja. Pertanyaan tentang apa? Tentang yang di atas tadi, tentang tema kita, fokus kita, Engel kita, tidak kemana-mana. Hanya itu. Daftar pertanyaan 2, 3 pertanyaan pertama. Nanti sebelumnya dalam wawancara ngobrol sini. Lanjut. Selesai wawancara masing-masing narasumber, tulislah pakai metode yang tadi, materi 1. Tulis dulu itu, bikin strategis. Tapi bukan untuk diekspos. Pendekatannya biar lebih mudah bagi pemula, tulis dulu strategis. Karena menulis feature, nanti warna-warni, suasana, nuansa itu nanti masuk juga dalam tulisan. Ya, sampai derap langka, misalnya air mata berlinang, udara yang sejuk, itu di strategis tidak ada. Gitu. Ya. Tapi di feature ada. Kalau di strategis skemanya piramida terbalik, di feature bebas. Saya pernah ada kawan di sini latihan juga, bukan di sini, baik. Dia langsung ke Agnes, itu 2 berita Agnes, sedang dia bongkar. Kasih saya rekaman audio dari yang di situ, foto-foto saja. Rekaman audio kelompok dia itu main ini musik tradisional, lagu ini ada saya di saya tradisional. Saya minta itu. Saya buka tulisannya ketika saya itu, saya buka tulisannya itu dengan saya di lagu itu. Boleh ditulis saja. Saya lagu dalam bahasa daerah, kemudian terjemahannya, baru mulai masuk ke naskah.
tulis dulu masing-masing narasumber dalam wawancara nanti kita tanya dulu. Nah, kalau di ini Stratius, masih bisa kan itu semua dulu kita berada suara. Yang belum ambil video silakan ambil ya, ambil dari depan ini ya untuk memperkaya video tadi. Kalau di Stratius itu kita melakukan wawancara ya, provokasi itu untuk mengumpulkan data dan wawancara. Dari wawancara itu namanya kita melakukan dua hal. Peter Frey dan Peter Frey. Cari orang, cari data. Kalau di komposisi ini lebih banyak karena ada wawancara. Peter data itu diambil tidak semua disebutkan oleh narasumber seperti tadi bisa ambil catat di panitia yang bisa. Kalau di indeks reporting itu kita cari orang banyak, lalu cari data juga banyak. Ini ya, jauh lebih banyak yang kita butuhkan. Beda lagi kalau kemudian di investigatif ya, investigative reporting. Selain dua ini, Google Trail dan Google Trails, ada lagi satu money trails. Nah, itu investigasi flow, money flow. Nah, yang kita lakukan di riset data dan informasi ini, setelah kita wawancara, ingat, setelah kita perlu wawancara, narasumber 1, kedua, 2, ketiga, 3, 4, ini akan banyak sekali ungkapan-ungkapan ya, keterangan-keterangan yang mungkin saja dia lupa. Ya. Mungkin saya narasumbernya lupa. Tugas kita yang kemudian mencari riset informasi awal ya, wawancara narasumber yang kita identifikasi di atas itu dilengkap channel. Angka berikutnya ini setelah orang wawancarai mungkin saja ada sebutan data-data tidak diingat lagi persis. Tugas kita yang kemudian mencari data terus. Nah, riset data itu kita mencari soal tanggal ya, soal gereja misalnya, mungkin ada dokumen lama yang bisa kita akses, itu dimaksud dengan data lanjutan. Sebelumnya kita sudah tulis di informasi awal, sudah ada ini, tapi belum lengkap, dilengkapi dengan langkah yang tertulis di awal. Di atas tadi sudah ada informasi awal, itu sudah kita tulis dalam 4 paragraf, misalnya pengantar rencana liputan dan turun lapangan, wawancara, data lain untuk melengkapi yang tadi. Sehingga pada prinsipnya perencanaan liputan yang baik, yang serius, itu sudah 50% hasil, sudah 50% karya sebenarnya. Jadi intinya selesaikan rapat redaksi, perencanaan liputan mantap, bikin naskah awalnya siap. Rencanakan seperti ini langkah-langkahnya ya, mulai dari angle tadi, narasumber siapa, apa yang kita butuh, data, narasumber masuk semua, turun lapangan langsung. Itu terus. Nah, yang terakhir soal waktu dan ya, rencanakan waktu sebaik-baiknya, ya, rencanakan waktu sebaik-baiknya. Saya bikin ini kapan ini, liputan tentang ini dalam 1 tahun. Misalnya, ya, sudah direncanakan tema tadi ya, di atas tema fokus, tema fokus sudah ada untuk 1 tahun. Wah, senang kaya kita, ramai, media kita ramai. Yakin kalau kita rencanakan
produksi, misalnya produksi ini ya, India reporting dengan video durasi 5 sampai 10 menit, 1 minggu satu set. Berapa puluh minggu, 1 tahun. Ya kan? Banyak konten yang bisa kita buat. Yang bisa kita produksi, kita kasih ramah media sosial kita yang produksi, bukan dari konsumen, dari orang punya terus dia bohong. Produksi bisa ya kira-kira ya, termasuk ya soal pembiayaan dibahas di internal komunitas masing-masing. Saya kira itu untuk perencanaan lingkungan, silakan kemudian nanti bisa dilakukan di komunitas masing-masing. Iya, ada sesi pertanyaan kalau boleh. Iya. Saya dulu, terima kasih atas waktunya. Menarik sekali dengan materi yang telah diberikan. Tentu saja, kalau ini kita kan berbicara mengenai gereja ya. Nanti kegiatan-kegiatan mungkin yang dilakukan dalam lingkungan atau dalam gereja bisa kita ikut dan kita masukkan dalam konsos gitu. Tapi seperti saya sebagai seorang guru, ada banyak kegiatan yang biasa saya lakukan. Nah, mungkin kegiatan itu saya juga bisa liput, terus kemudian saya buat sebagai berita acara seperti itu nanti kita buangnya tempatnya itu di mana ya, saya mau tanya gitu. Tidak, maksudnya kan ini di luar gereja gitu. Jadi pendidikannya ini kami di sekolah itu seringkali kan ada kegiatan. Ya, bukan sekolah negeri. Kalau mungkin sekolah negeri nggak masalah, tapi ini saya di sekolah negeri, jadi kalau saya mau kegiatan itu saya mau liput, terus kemudian saya mau buang di dalam media komunikasi seperti ini, apakah saya buangnya itu di mana seperti itu? Terima kasih. Buang nggak kayak? Betul apa? Tapi sebaiknya memang ruang kita adalah ruang konsos di paroki, khusus paroki dan yang lebih luas kesulitan kita ya. Sehingga kita anjurkan supaya fokus pada kegiatan kita dulu, kegiatan gereja Katolik itu baik pada tadi sektor-sektor tadi area kita bacanya itu area liputan soal di pendidikan dan kesehatan kita seperti itu. Kegiatan peribadatan, kegiatan sosial tadi, kalau bilang lalu untuk mengimat infrastruktur itu fokusnya di situ. Saya sudah banyak sekali, banyak sangat yang belum kita ekspos, yang belum kita tulis, jika kita bikinkan kontennya, saya sudah sangat banyak. Tahan dulu yang dari luar. Di grup lain mungkin ada wartawan banyak sih betul. Kirim di situ informasi awalnya, informasi awal. Misalnya besok kami ada kegiatan apa? Besok lebih awal supaya wartawan di keluarga misalnya bisa mungkin di sana. Bisa tambah sedikit lagi. Kalau itu mengenai dunia pendidikan ya, mungkin saya bisa masukkan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah saya karena kebetulan saya juga sebagai seorang guru agama. Kalau itu bisa. Ya, jadi mungkin ini loh setelah SD Negeri 05 Sanggen mengadakan kegiatan misalnya silaturahmi atau apa, dan kegiatan luas sering buat ya di sekolah. Jadi apa yang mereka lakukan itu yang biasa dikerjakan di sekolah. Bisa. Bisa. Nah, kendalanya sekarang siapa yang bikin kali ini jadi narasumber baru siapa yang tulis. Nah itu bisa cross, yang boleh cross ini ya kayaknya minta adik-adik dari UMK yang datang bantu dari kegiatannya kayaknya bisa. Iya, saling backup gitu ya. Ya, maaf saya sedikit merespon ya. Jadi apa ini? Saya sebetulnya paham sekali Kakak Sri tanya tadi, karena Kakak Sri ini dia pasti akan banyak
bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di Katolik di sekolah-sekolah, termasuk juga sekolah negeri ya, begitu. Jadi wilayah paroki itu juga ada hubungan wilayah pelayanan paroki ya, parokial itu juga ada di sekolah-sekolah, termasuk juga sekolah-sekolah negeri. Jadi misalnya Kakak Sri punya banyak kegiatan itu ada di wilayah paroki Sanging, berarti ya itu mungkin dikirim, bagusnya itu dikirim ke Komsos Sanging gitu. Tapi kalau misalnya sekolah negeri yang ada di wilayah Agustinus ya dikirim ke sini. Di Agustinus sekolah negeri itu seperti 91 seperti itu ya. Selain itu sekolah-sekolah yang lain. Jadi itu pasti akan di bagian dari wilayah pemerintahan gereja. Ada juga. Sudah terjadi kemarin diskusi sama-sama sih. Artinya kemarin ada kegiatan yang ini memang dari Kementerian Agama sudah pusat untuk kegiatan bulan Ramadan itu yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam, umat Islam, tapi juga kita sebagai orang Kristen itu mengadakan sendirian. Jadi mereka ya bulan Ramadan kita kegiatan yang dilaksanakan selama 1 minggu kemarin. Kita baru mulai kumpul ini soalnya ya. Itu namanya kegiatan berbatas waktu lah ya. Artinya bicaranya mestinya di waktu itu, tidak bisa sekarang karena sudah lewat masa eventnya. Iya, maksudnya saya itu kan bapak itu kan yang pernah kita lakukan ya, jadi kita masuk apa namanya secara kepada antara Ya, nuansa itu kan bagus itu. Toleransi. sehingga yang bisa berjalan bisa berjalan. Ya, mestinya bicaranya waktu itu ya. Jadi Ya, ada momentumnya sudah lewat. Kurang peristiwa ya, pemilihannya yang agama Islam. betul ya. Mudah-mudahan di tahun depan bulan Ramadan insya Allah bulan tahun depan masih bisa kita mainkan suasana-suasana menarik kayak gini. Saya pernah kan liputan Natal di ISP sana, kan kemudian monopoli di pengadilan sebagai kota toleransi. Jadi liputan ya, namanya jurnalis pindah. Waktu itu kan yang ada yang berjilbab juga itu vokal grup ini lagu bahasa cinta viral tuh ayam gitu seperti itu saya bikin juga di Twitter itu pribadi Dan juga asik ya waktu itu. Nah itu sama kayak gitu sebenarnya itu juga itu perayaan Natal sebentar lagi pasca ini banyak mungkin ya kabel itu bisa kumpul di terus banyak sangat banyak. Nah maksudnya sehingga kalau misalnya ada kegiatan di minggu belakangan, minggu terakhir itu ya 1 minggu 2 minggu belakang itu mau dibikin dalam perencanaan liputan ini coba bikin, gitu. Masih bisa. Kalau tidak mungkin di minggu besok di waktu besok ada kegiatan apa lagi rencanakan peliputan. Gitu. Tapi secara kelompok di kelompok kategori masing-masing di komunitas masing-masing dibuatkan. Ya, ini tugas kedua nih, ya. Akhirnya cuma tugas kedua. Gitu. Dan sebelum ke penugasan, ini dulu ada yang mau ditanyakan soal materi ini. Ya, kayak kita masuk. Soalnya tadi ada polen tidak fokus. Jadi mau review boleh dulu. Banyak.
detail jadi artikel aku gitu. Kalau tidak menulis di bagian itu, tidak pasti akan kesulitan. Itu sudah 50% tulisan jadi sebenarnya. Pelengkapnya ada di wawancara. Kita langsung wawancara ya, dan observasi lihat suasana. Kalau latihan core, dapat itu suasana core kalau orang melatih yang ini itu penyaringannya. Bangsa tulis, apalagi gedung yang sebentar di mengobservasi membantukan masuk bisa kita saksikan langsung rame-rame kerja ya, dapat suasananya. Apalagi suasana ibu punya kegiatan yang sudah ragu ya, ada kegiatan jamur ya, suasana itu digambarkan dalam tulisan. Tulisan jadi tulisan bisa dapat 2 sampai 3 halaman. Intinya perencanaan liputan ini sudah 50% hasil. Selesai ini berarti 50% selesai. Kalau mau jalan nanti ada yang kurang untuk membuat tulisan jadi naskah yang menarik dibaca. Karena kita menulis meja, ya. Sehingga itu sekali lagi difoto. Kalau ada 2 halaman, foto 2 halamannya, kirim ke rumah. Ya. Sekarang dilakukan sekarang. Foto kirim ke rumah sekarang. Yang itu nanti pulang loh. Karena keterampilan kita, latihan kita ini ya, latihan kita ini bukan seperti mata kuliah yang nanti 6 bulan baru belajar dari semester. Kita yang mau praktek, langsung prakteknya. Saya fasilitator, saya bantu untuk tadi mempercepat proses latihan dari mereka semua. Kirim 2 halaman ya. Ada 2 halaman foto 2 ini. Tidak ikut. Ada kurang-kurang apa? Kita terus belajar sekali, 2 kali, 3 kali nanti lancar. Gitu ya. Yang terpenting catatan saya rapat redaksi. Ya, di timnya itu, di kategori tim komunitasnya itu berbuat terus. Ini ada 2 orang itu dibuat. Ya, diskusi terus bahasa. Diskusikan di grup, dalam grup kita mau rencana liputannya begini. Oke, silakan siapkan perencanaan liputannya seperti ini. Kita bantu dari grup. Itu proses. Mau tulis slide news, ya, mau tulis slide news. Jadi masing-masing, tapi tetap dalam bingkai kita dan bingkai gereja itu. Paroki ini khususnya, yaitu di lingkungan masing-masing, di komunitasnya masing-masing. Tulis, kirim ke grup, nanti kita bantu. Sekali 2 kali nanti jadi lancar. Berani ya? Jangan malu-malu. Kirim gitu. Yang berita pendek, yang materi tadi, status ya, kita langsung itu kirim. Ini juga. Ini tim yang perencanaan liputan, ini tim sama-sama. Tambah lagi kawan, kalau cuma 2 orang, tambah lagi. Tambah lagi jadi tim 3, 5. Karena setelah itu kita akan konversi ke video. Apa-apa yang sudah dibuat nanti ada kita konversi ke video di besok. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya pikir itu saja untuk materi pas jam. Kita tidak bisa editing ya, terus editing waktu kita tidak bisa. Editingnya nanti berlanjut di grup WhatsApp. Karena itu sekarang kirim. Pulang nanti yang pulang lupa jadi kirim sekarang supaya bisa jelaskan saya ini saya kirim lagi. Setuju ya? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa di grup saja. Di grup ya, ngobrol sini. Saya pikir dari saya untuk sesi keempat sekaligus
sesi terakhir dari